menurut pemeriksaan dokter yang pertama karena faktor kelelahan saya, mungkin karena overtime itu tadi kerjanya. Kemudian setelah diperiksa istri juga, itu menurut dokter ada penolakan imun apa namanya ya, alergi sperma. Kemudian saya juga diperiksa, menurut dokter itu ada varikokel ya, dan sperma saya itu tidak seperti yang lainnya encer gitu, terlalu encer gitu kan, sehingga pada saat kami mau bayi tabung itu saya pun diobatin harus minum ini, minum itu, segala macam vitamin, sehingga betul setelah selesai kami pengobatan itu sperma saya itu luar biasa, Ustaz, bagus banget. Dokter itu dulu sebelum diobatin tuh, nah kan diambil spermanya dulu, Ustaz, diperiksa. Menurut dokter itu jalannya kayak gini nih, ini nggak normal, karena yang normal itu menurut dokter gini katanya, jadi cepat ke sini, sehingga pada saat jalan sperma itu naik turun atau belok jadi dia nggak punya kekuatan bagus gitu, tendangannya kurang. Nah itu kalau menurut dokter kan. Nah, sekarang kalau ditinjau dari sisi lain, menurut Ustadz yang memang kompeten membahas ini nih, kira-kira kenapa Ustadz gitu? Jadi kalau varikokel itu beda dengan gerakan sperma yang naik turun atau belak-belok, beda. Memang sperma jalannya harusnya lurus, lurus, tidak benar dokter, dan insya Allah seperti itu. Kemudian kalau diberi vitamin itu bisa jalan, alhamdulillah. Itu menurut saya itu bersyukur pada Allah Ta'ala, Ustaz. Ya, berarti Ustaz disayang Allah. Sebenarnya itu juga susah. Kalau jalannya naik turun, bentuk apapun juga biasanya naik turun nanti. Nah, jalan naik turun ini itu mengisyaratkan dulu Ustaz, dulu itu Ustaz itu istilahnya, kalau istilahnya hidupnya itu tujuannya kemana nggak tahu kemana. Jadi begini nih. Sebenarnya hidup kita kan termasuk harus kita yang mengatur, kemudian Allah yang menentukan. Maksudnya bukan mengatur, harus kita berikhtiar, ya, menjalankan. Allah nanti yang menentukan itu mau mengatur mau kemana arahan. Sebenarnya begitu. Jadi bukan sejak awal Allah yang mengatur, bukan, tapi kita yang ikhtiar. Kalau ikhtiar udah banyak ayatnya, Ustaz sudah banyak apalah. Nah, dari ikhtiar itu nanti Allah menentukan mau kemana. Nah, Ustadz itu pada saat itu malah saya pasrahkan sama Allah. Jadi malah nggak ketemu sebenarnya. Nggak jelas. Sehingga harusnya Ustadz yang ikhtiarnya itu benar niatnya. Jadi sudahlah, saya pasrahkan kalau memang hidup saya seperti ini gitu. Paham ya? Ya, siap. Jadi nggak jelas di situ, makanya gerakan sperma itu mau belok begini, kata dokter begini. Nah itu begitu. Baik. Nah jelas inilah sebenarnya itu yang kita masuk ke dalam ikhtiar yang jelas, Allahnya juga jelas, itu masuk. Nah insya Allah spermanya otomatis dia akan lurus sendiri. Sperma itu insya Allah mengikuti orangnya sendiri. Kriteria, kriteria sih karakter orang itu sendiri. Spermanya males gerakan begini sih, tapi malas. Nah, itu orangnya malas bekerja. Rata-rata seperti itu. Jadi kalau udah jangan begitu, dia diam. Nah itu gerakannya pelan spermanya. Seperti itu. Jadi kalau gerakan naik turun itu mengisyaratkan, kalau saya mengisyaratkan Ustadz dulu belum punya tujuan yang pasti. Ngambang. Nah boleh. Ya benar sih, kerja tapi ngambang aja. Ngambangnya bisa ngambang karena nggak ada kerjaan. Tapi kalau Ustadz kan ada kerjaan, berarti ngambangnya ini dipasrahkan sama Allah, tapi tidak tahu bahwa ikhtiarnya inilah yang nanti ikut menentukan sebenarnya. Walaupun tidak 100% ya, tapi ikut menentukan. Karena kita harus yakini ikhtiar kita yakini nanti Allah yang menentukan. Nah karena kita kerja tetapi kita ngambang, nggak tahu ini nanti mau kemana, ngambang aja. Nah itu sperma bisa seperti itu. Jadi beda dengan varikokel. Kalau varikokel itu kan penggumpalan ya, pembuluh darah yang bengkak. Kalau varikokel itu bedanya ini Ustadz, varikokel bengkak. Ya jadi kayak jendol. Oh gitu. Jadi ada 3 tuh bijinya. Ada 3. Oh iya, varikokel bisa. Tapi nggak saya tunjukin Ustadz ya, nggak usah. Janganlah, kalau
nama saya Danu Ustaz, bukan Anwar. Mungkin ada orang yang sukarela ingin dibiarkan. Balik lagi. Aman nih. Jadi perikukal itu biasanya diawali dari kejengkelan yang tersimpan khususnya pada orang tua. Khusus lagi pada ayah. Pada ayah itu persentase besar, baru pada ibu. Yang disimpan, jengkelnya disimpan. Itu bisa dulu. Kecil begitu. Ya, waktu kecil SMP itu nggak tahu bahwa oh ini yang namanya marah itu ini ya, gitu nggak tahu. Bener sih. Ingat sama siapa, ayah apa ibu? Sama ayah. Nah, biasanya rata-rata ayah. Perikukal itu insya Allah biasanya sama ayah, persentase besar, persentase kecilnya ibu. Jarang. Nah, di sini yang harus kita ketahui. Makanya kalau orang, ya apalagi yang teman-teman kita, saudara kita yang belum menikah nih, kalau sudah ada perikukal ya susah punya ngomong. Tapi alhamdulillah kalau Ustadz sudah punya momongan kan, alhamdulillah. Itu menurut saya ini sayangnya Allah. Jadi kalau menurut saya barangkali ini hanya barangkali dari saya aja, barangkali karena memang iman Ustadz itu dianggap cukup sama Allah Ta'ala, dianggap cukup sama Allah, kemudian berdoa dengan jelas, maka ikhtiarnya dimaksimalkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ikhtiarnya itu biasanya kalau sudah perikukal susah, Walaupun dioperasi Ustaz ya. Katanya iya, bisa dioperasi kan? Iya, tapi juga susah. Iya, gitu. Jadi susah perikukal itu. Karena inti utamanya nggak tahu. Bisa sih teman-teman dokter bisa, tapi berhasilnya wallahu a'lam. Seperti itu. Itu solusinya bagi saya dan yang lain yang sekarang punya perikukal itu ya harus minta maaf sama orang tua. Harus minta maaf sama orang tua dan terus menerus, nggak bisa sekali dua kali. Nah, masalahnya bapak saya udah almarhum. Oh ya, dikeduk lah kuburnya. Guys, Ampun Ustaz. biar Ustaz Asep ketakutan di kubur. Oh, keduk, insya Allah nggak apa-apa. Saya bilang lagi guys, jangan siang hari, malam hari. Nah, oh iya masih berani malam Jumat. Kliwon lagi. Digerebek gitu. Jadi memang harus mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang tua kalau orang tuanya masih ada. Kemudian kalau orang tua sudah nggak ada, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Karena perikukal ini kan ciri dosa, ciri dosa yang diberikan pada Allah Ta'ala menjadi petunjuk agar Ustadz itu kembali ke jalan Allah. Jadi selama ini benar sih pernah minta maaf sama orang tua, tapi pernah nggak minta maaf tentang masalah yang dulu Ustadz tuh jengkel sama orang tua? Kan jengkel nggak mungkin sekali dua kali, kan berkali-kali. Nah, Pernah sejengkel banget. nah kan gitu. Nah inilah yang sebenarnya harus kita ketahui. Seorang muslim itu harus betul-betul peka terhadap diri kita sendiri. Peka, khususnya jangan peka terhadap ibadah, jangan nanti sombong kita. Pekalah terhadap kesalahan kita. Ya, nah seperti Ustadz tadi, alhamdulillah itu bisa mohon ampun kepada Allah Ta'ala terus menerus, sehingga mudah-mudahan perikukalnya nanti benar-benar dikurangi sama Allah Ta'ala dengan iman yang saya bercerita, dengan iman yang barangkali dari Allah Ta'ala cukup, amal soleh Ustadz insya Allah cukup, doa mohon ampun, mudah-mudahan ini mengecilkan seperti itu, dan itu normal. Jadi itu apakah kalau kata dokter perikukal itu kan bisa juga menyebabkan berjalannya sperma kurang maksimal. Apa betul Ustaz? Bener, di perikukal itu kan panas Ustaz. Ya namanya panas gimana? Kita itu iya, perikukal itu kan panas, makanya dia mengembang. Jadi yang menyebabkan mengembang itu pasti ada panas. Ya, nah panasnya ini menyebabkan mengembang. Lah sperma di sini kan nggak kuat dengan panas. Istilahnya Ustadz sekarang enak, sejuk. Coba di udara panas, haus minum, jalan pelan sama sebenarnya. Itu kan Logika. Analoginya seperti itu. Jadi normal kalau spermanya itu engek. Makanya Ustaz, kalau di udara dingin kita lebih ini ya. Agresif. Jangan gitu. Nggak tahu ya.
di udara dingin spermanya mah gitu. Ya nggak bisa. Terus gini Ustaz, apakah dari faktor makanan pun ya jenis sperma kita juga bisa berpengaruh Ustaz? Ya bisa aja sebenarnya kalau kita ambil namanya sperma itu agak lemes. Bisa aja kalau secara real otak ya, logika otak, berarti proteinnya kurang, berarti yang sayurnya itu dikurangi atau tetap, kemudian yang ditambah apa, daging. Boleh itu istilahnya. Ya protein, telur, putih telurnya seperti itu. Sebenarnya sama, itu bisa seperti tubuh kita sendiri. Secara syariatnya itu ya. Secara syariatnya seperti itu Ikhtiarnya. boleh ya, sehingga nanti sperma itu bisa menjadi agak, kalau orang itu udah tenaganya Gagah. penuh ya, tapi ingat tenaga penuh kalau nggak ada izin dari Allah Ta'ala tetap nggak bisa gitu. Balik lagi situ ya. Wah tetap Utama balik itu insya Allah utama, karena banyak saya megang pasien di mana lakinya normal, wanitanya normal, ke dokter udah berkali-kali, kemudian kalau bayi tabung nggak jadi gagal. Itu kalau lakinya normal, wanitanya normal gampang. Kamu kurang sayang, khususnya si cewek ya. Kamu kurang sayang. Nah, Seperti ini ya Ustaz ya. Loh kok ini gimana emang? Makanya dia susah. Di saya ada masalah, mungkin di sana juga ada masalah. Bisa. Ya, Ustaz. Jadi selama ini saya baru tahu tadi kan Ustaz ada sedikit ngomong bahwasanya biasanya dia mengagumkan orang lain, bukan cinta ya, bukan jatuh cinta. Bukan, suka. Jadi istilahnya hati itu membelah. Jadi memang terus terang Ustaz, selama ini saya selalu mengagumkan Bapak. Jadi saya menganggap Bapak itu, saya tuh pengen Bapak itu seperti dia, seperti itu. Jadi Dia dia seperti Bapak. Ya, ya. Jadi sehingga apa namanya, jadi maaf saya mungkin menganggap sepele selama ini. Nah, ya itu makanya bisa aja nanti rahimnya bunda nol, sperma laki-laki, sperma suami itu normal. Minta maaf. Ya, Loh, iya. Belum minta maaf nih ya, minta maaf dong. maafin ya. Sayang Ketawa. Ini langsung setengah osim. Amin. Amin. Benar Ustaz ya, benar selama itu. Jadi ini mungkin miracle juga Ustaz. Jadi pada saat pada saat saya mau embrio itu sudah dimasukkan, bertepatan dengan bapak saya meninggal. Bertepatan di situ. Jam 10 embrio masuk ke rahim. Nah itu jadi biasanya. Ya jam 12. Nah, ya insya Allah jadi. Jam 12 bapak mertua meninggal. Nah iya, karena kalau mamanya dulu dimasukin gagal karena Iya, bunda ini mencepelekan suami. Jadi rahim ini ya lagi minta maaf. Peluk. Serius ini. Nanti di rumah yang